Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Permatasari dengan NPM 1951030092, Prodi Akuntansi Syariah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal akuntansi keuangan lanjutan 1 tentang laporan keuangan konsolidasi. Pada 1 Januari 2021, PT Abadi Jaya mengakuisisi 75% saham kepemilikan PT Anugrah Indah senilai 11.250.000 dan kepentingan pengendalinya 3.750.000. Saat itu nilai buku PT Anugrah Indah yaitu 10.050.000. Selisih tersebut diakibatkan adanya perbedaan nilai wajar dan nilai buku, bangunan, kendaraan, dan perlengkapan dengan masing-masing selisih sebagai berikut. Ini tabel diferensi yang bakal dibuat nanti. Selisihnya ada bangunan, kendaraan, perlengkapan, goodwill, dan selisih. Selama tahun 2021, PT Anugrah Indah berhasil memperoleh laba sebesar 3 juta dan membagikan dividen tunai 1.200.000. Lalu ini neraca PT Abadi Jaya dan PT Anugrah Indah per 31 Desember 2021 meliputi kas, piutang usaha, investasi PT Anak, bangunan, kendaraan, perlengkapan, goodwill, kewajiban, saham biasa, agio saham, laba ditahan, lalu kepentingan dan pengendali, pendapatan jasa, pendapatan bunga, penghasilan dari PT Anak, lalu pendapatan dan pengendali, lalu ada beban pokok penjualan atau BPP, lalu beban penyusutan, lalu dividen diumumkan. Lalu ini adalah data transaksi hulu dan hilir, pendapatan, BPP, keuntungan. Lalu yang ditanya di soal ini adalah yang pertama, berapakah saldo penghasilan atas entitas anak yang diakui PT Abadi Jaya per 31 Desember 2021. Lalu yang kedua, berapakah saldo investasi pada entitas anak PT Anugrah Indah per 31 Desember 2021. Lalu yang ketiga, buatlah jurnal eliminasi yang diperlukan. Lalu yang keempat, buatlah laporan keuangan konsolidasinya yang meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Berikut jawabannya. Berikut ini adalah neraca PT Abadi Jaya dan PT Anugrah Indah. Lalu yang pertama kita akan menjawab tabel diferensial. Jadi di sini ada bangunan, kendaraan, perlengkapan, goodwill. Data ini dan selisihnya didapatkan dari soal tentang selisihnya, yaitu dari sini. Lalu bangunan dengan selisih 600.000 itu dialokasikan menjadi 75%, yaitu 450.000 dengan selisihnya 150.000. Lalu yang kedua ada kendaraan dengan selisih 2.100.000 dengan alokasi 75%, yaitu 1.575.000 dengan selisih 25%, 525.000. Lalu sisa umurnya itu ada 8. Jadi amortisasi selisih ini dapat dari selisih 2.100.000 dibagi dengan 8. Hasilnya 262.500. Lalu di PT Abadi Jaya dengan 75%, ini berasal dari 262.500.000
262.500 dikali 75% hasilnya 196.875. Lalu untuk non pengendalinya dari kendaraan itu dapat dari 262.500 dikali dengan 25% hasilnya 65.625. Lalu yang kedua lalu yang selanjutnya ada pelengkapan dengan selisih 900.000 dengan alokasinya 675.000. Selisihnya 25% yaitu 225.000 dengan umur 4 tahun. Jadi amortasi selisih ini dapat dari sama yang kendaraan tadi 900.000 dibagi dengan 4. 900.000 dibagi dengan 4 tahun yang hasilnya itu 225.000. Lalu PT Abidi Jaya atau kepemilikan ini berasal dari amortasi selisih dari perlengkapan yaitu dikali dengan 75%, maka hasilnya 168.750.000. Lalu non pengendalinya itu berasal dari amortasi selisih dikali 25%, hasilnya 56.250. Lalu selanjutnya ada goodwill. Goodwill di sini ada 1.350.000 dengan alokasi 75%-nya 1.12.500. Lalu dengan selisih 25%-nya ada 337.500. Lalu total diferensial ini dari jumlah keseluruhan selisih yang ada di tabel diferensial. Maka hasilnya itu ada 4.950.000. Lalu alokasi juga sama. Totalnya itu dari alokasi tabel diferensial ini dengan hasil 3.712.500. Lalu selisih juga total diferensialnya dari keseluruhan ini ada 1.237.500. Lalu untuk amortasi selisih untuk total diferensial itu sama juga di jumlah dengan hasilnya 487.500. Lalu untuk PT Abidi Jaya atau kepemilikan itu total diferensialnya juga sama dari penjumlahan sini dengan total 365.625 dan non pengendalinya itu dari sini dari total sini juga dengan hasilnya itu 121.875. Lalu yang selanjutnya kita di sini akan ke transaksi hulu dan hilir. Ya, transaksi hulu dan hilir ini data yang di ini transaksi hulu dan transaksi hilir ini dari soalnya. Nih soalnya yang tadi saya buat. Lalu yang selanjutnya nilai buku ini dari soal yang saya buat tadi. Nah ini dia PT Anugrah. Nih saat itu nilai buku PT Anugrah Indah yaitu 10.050.000. Ini kan 10 ada 10.050.000. Nah lalu
75% dari nilai buku atau 10.050.000 yaitu ada 7.537.500, lalu 20%-nya 2.512.500. Lalu untuk nilai wajarnya didapatkan dari nilai buku atau 10.050.000 ditambah dengan tabel diferensial. Ini tabel diferensial yaitu 49.500 ditambah dengan 10.050.000 dengan hasilnya 15 juta. Lalu 75% dari 15 juta atau nilai wajar yaitu ada 11.250.000. Lalu 25% ini dari nilai wajar atau 15 juta yaitu sebesar 3.750.000. Lalu yang selanjutnya kita akan mencari perhitungan laba. Yang pertama ada laba yang diakui, lalu nanti dikurangi amortisasi selisih kendaraan, amortisasi selisih perlengkapan, hulu persediaan, lalu hilir atau persediaan, lalu nanti total atau yang disebut laba yang diakui setelah penyesuaian. Jadi yang pertama itu ada laba yang diakui. Laba yang diakui oleh PT Abadi Jaya sebesar Rp2.250.000. Itu berasal dari 75% dari 3 juta. 3 juta ini berasal dari soal nih. 3 juta. Di sini kan dijelaskan bahwasannya di dalam soal selama 2021 PT Anugrah Indah berhasil memperoleh laba sebesar 3 juta dan membagikan dividen 1.200.000. Maka laba yang PT Anugrah Indah itu 3 juta. Lalu 75%-nya dari 3 juta itu 2.250.000. Lalu untuk 25%-nya itu untuk PT Anugrah Indah yaitu 7.500.000. Lalu untuk amortisasi selisih kendaraan itu berasal dari tabel diferensial yang tadi kita cari. Nih. Yang 75%-nya ini ada 196.8075 itu untuk 75%-nya. Lalu untuk 25%-nya ada 65.625. Lalu untuk amortisasi perlengkapan sama itu dapat dari tabel diferensial. Tabel diferensial 75% yaitu 168.750. Lalu untuk PT Anugrah Indahnya yaitu diambil 25%-nya di tabel diferensial yaitu 56.250. Lalu untuk persediaan. Nah, untuk persediaan ini kita dapat dari tabel hulu. Nah, yang sudah tersimpan ini ada 600.000. Lalu untuk hilirnya ini dapat dari 75% dari nilai wajar yang tersimpan. Ini soal rumusnya. Yang nilai wajar yang tersimpan yaitu ada 3.750.000. Sama juga dengan PT Anugrah Indahnya sebesar 25%, berasal dari nilai wajar juga
yang terdapat di sini. Lalu untuk laba yang diakui setelah penyesuaian ini hasil dari penjumlahan ini. Karena ini di keterangannya untuk dikurangi, maka laba yang diakui 2.250.000 dikurang 196.875 dikurang 165.750, lalu dikurang lagi dengan 600.000, lalu dikurang 112.500. Dan kalau untuk PT Anugerah Indahnya sama juga dijumlah atau dikurang jadi laba yang diakuinya itu kan 750.000, maka dikurang 65.625, lalu dikurang lagi dengan 56.250, lalu dikurang lagi dengan 37.500, lalu dikurang lagi dengan dihasilkan ini hasilnya. Jadi laba yang diakui setelah penyesuaian untuk PT Anugerah Indah yaitu 590.625. Selanjutnya ada perhitungan saldo investasi. Yang pertama kita melakukan pembayaran dividen. Kita mencari berapa sih PT Abadi Jaya ini untuk perhitungan saldo investasinya. Jadi ini 1.200.000 ini berasal dari dividennya. Nah, dividennya ini tadi jelaskan di dalam soal. Nih, membagikan dividen tunai sebesar 1.200.000. Maka di sini karena kita persenannya itu karena kita mengakuisisi 75% saham kepemilikan, maka nanti dividen ini dikali dengan 75% dengan hasil ini 900.000. Lalu untuk non pengendalinya 1.200.000 dikali 25% dengan hasil 300.000. Lalu untuk itemnya itu ada saldo per 1 Januari 2021. Jadi saldo per 1 Januari 2021 nya itu sebesar 11.250.000. Itu berasal juga tadi dijelaskan dalam soal, yaitu 11.250.000 dan kepentingan non pengendalinya 3.750.000. Nah, ini untuk non pengendalinya itu 3.750.000. Lalu selanjutnya laba yang diakui setelah penyesuaian. Nih, laba yang tadi perhitungan laba tadi dengan dipindahin aja. Jadi kan ini jadi yang di sini ada 1.171.875.000 dan non pengendalinya ada 590.625. Lalu untuk pembayaran dividen ini 9.000. Ini berasal dari yang tadi dikaliin oleh pengakuisisian 75% atau 25% ini. Jadi kalau untuk pemilikannya yaitu 9.000. Kenapa ini min? Karena dividen itu min pasti bakal dikurang. Lalu untuk yang non pengendalinya itu juga sama dari sini, dividen dikali dengan 25%-nya. Jadi kalau untuk non pengendali itu dia 25%, itu sebesar
300.000. Dan ini min karena dividen kan min ya. Lalu kalau untuk saldo per 31 Desember 2021. Nah, saldo per 31 Desember 2021 ini dari penambahan ini. Jadi saldo per 1 Januari per 2021 ditambah 117.187.5, lalu ditambah 900.000. Ini juga sama kalau untuk non pengendalinya. Jadi 3.750.000 lalu ditambah dengan 560.625 lalu ditambah dengan 300.000 dengan hasil 4.040.625. Lalu yang selanjutnya tentang kita bakal mengecek saldo investasinya. Jadi saldo investasi ada 11 ini dari saldo investasi itu dari perhitungan saldo investasi tadi yang kita cari nih 75% pemilikan yaitu 11.521.875. Ini juga dari perhitungan saldo investasi yang 25% pengendali tadi dari sini 4.040.625. Lalu untuk ekuitasnya itu 7.537.500 dan 2.512.500. Lalu ini sama ini ditambah, karena ini min maka hasilnya berkurang jadi 3.934.475. Ini juga sama di jumlah. Lalu kalau untuk diferensialnya ini dapatnya dari sini nih, total diferensial untuk amortisasi untuk alokasi yang 75%. Terus kalau untuk yang ini sama untuk kalau yang 1.237.500 ini juga dapat dari selisih yang tabel diferensial tadi, totalnya yaitu 1.237.500. Lalu ini hasil yang tadi yang ini dia di jumlah dan hasilnya 2.718.000. Ini hasilnya 271.875. Ini juga di jumlah, ini sama ini di jumlah. Nah, hasilnya juga 260.625. Kenapa ini lebih kurang gitu, maksudnya bukan nambah ya, karena ini kan min, diferensialnya itu min. Lalu kalau untuk laba ini 1.171.875 ini dari perhitungan laba. Ini dari perhitungan laba yang diakui setelah penyesuaian yang 75% dari PT Abadi Jaya. Lalu kalau untuk yang satunya juga sama dari perhitungan laba, ini 500 nih, aduh, maaf. Nah, ini 590.625. Ini lalu laba ini, lalu ini dengan ini dijumlah atau dijumlah karena di bawahnya min otomatis berkurang, maka hasilnya bakal 900.000 atau 300.000 min. Ini 900.000 ya. Lalu dividen ini dapatnya dari dividen ini
dividennya ini nih, dividennya kan 900.000 dan 13.000, maka ini dan ini jumlah, maka hasilnya 0, maka dia balance. Lalu selanjutnya kita akan mencari jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi saldo investasi berdasarkan nilai ekuitas menurut buku. Yang pertama ada saham biasa, agar saham laba ditahan. Karena ini jurnal biasa berarti dia untuk PT anak, yaitu PT Anugrah Indah. PT Anugrah ini nih, dapat dari sini. Nih, dapat dari sini dengan goodwillnya juga. Mohon maaf, ya dari saham biasa nih. Dari sini mohon maaf, dari sini. Saham biasa. Ini saham biasa. Ini dari sini. Dari PT Anugrah Indah, karena eliminasi itu kan kita mencari dari PT anaknya. Lalu kalau untuk investasi PT Anugrah Indah, ini dapat dari ini keseluruhan ini dengan hasilnya 10.050.000, lalu dikali dengan 75% dengan hasil ini, atau total ini 75%-nya ini hasilnya, dan ini juga sama, total ini 25 berapa, yaitu totalnya kan 10.050.000. Lalu kalau untuk 25%-nya kepentingan non pengendali yaitu 2.512.500. Lalu yang kedua untuk eliminasi saldo investasi efek diferensial, ada bangunan, kendaraan, perlengkapan, dan goodwill. Kalau untuk ini datanya kita ambil dari neraca yang tadi, dan kita ngambilnya di PT Anak atau PT Anugrah Indah di sini bersama goodwillnya nih, 1 juta, 2.100.000. Nih kendaraannya 2.100.000. Lalu kalau bangunan, perlengkapan, dan goodwillnya. Lalu kalau untuk investasi PT Anugrah Indah, ini dapatnya sama saja yang kayak tadi. Jadi ini adalah 75% dari total keseluruhan ini, dan total keseluruhan ini itu 4.950.000. Tinggal dikaliin aja, 4.950.000 dikali 75%, dan hasilnya ini. Lalu kalau untuk kepentingan non pengendali juga sama, itu 25% dari jumlah ini, atau total ini kan 4.950.000, lalu dikali dengan 25% dengan hasilnya itu 1.237.500. Lalu yang selanjutnya penyesuaian terhadap beban penyusutan akibat adanya efek diferensial. Nah, ini beban penyusutan kendaraan, beban perlengkapan. Jadi data ini 262.500 dan 225 ini di 25.000 ini dari sini, dari diferensial. Mana nih? Dari amortasi selisihnya kita ngambil dari sini. Kenapa bangunan enggak? Karena kan yang ada sisa, karena kan bangunan enggak ada sisa umur, jadi kita ngambil yang ada sisa umurnya aja, yaitu kendaraan dan perlengkapan. Lalu amortasisinya ini. Kalau untuk akumulasi penyusutan kendaraan dan akumulasi penyusutan perlengkapannya sama aja. Kalau untuk sama aja, yaitu akumulasi kendaraan berarti kan kalau untuk beban penyusutan kendaraannya 262.500, maka ini juga sama 262.500. Kalau untuk perlengkapannya 225.000, sama kayak beban perlengkapan. Lalu untuk kalau eliminasi saldo investasi atas pengakuan laba dari entitas A. Laba ini saldo laba
laba, ada akunnya tuh laba atas PT Anak atau Anugerah Indah ya, investasinya sama pendapatan dan pengendalinya. Ini nih dari sini, dari perhitungan laba tuh ada sebesar 1.171.875. Oh ya, sama untuk ini juga dari sini ya, dari laba yang aku selama penyesuaian. Lalu kalau untuk eliminasi saldo investasi atas dividen, ini sebesar 900.000, dividennya 900.000, kepentingan pengendalinya 300, lalu dividennya juga 300. Lalu kalau untuk eliminasi transaksi persediaan, hulu eliminasi transaksi yang telah direalisasikan. Pendapatan penjualan untuk hulu itu dari yang telah direalisasikan, nih tabel hulunya. Pendapatan beban persediaan, pendapatan sama BPP ya. Ini realisasinya 3.750.000 sama BPP-nya atau beban pokok penjualannya 2.550.000. Oh maaf, BPP-nya juga sama pendapatan penjualan, yaitu 3.750.000. Kalau untuk hulu eliminasi yang belum direalisasikannya, ada itu dari pendapatan penjualan sebesar 7.500.000, juga sama dari hulu, tapi dia yang belum direalisasikan. Kalau belum direalisasikan berarti dia masih tersimpan sama BPP persediaan. Langsung aja ya, nih pendapatan tersimpan, dia belum direalisasikan, masih 7.500.000. Lalu tadi ada di bagian kredit ada BPP sama persediaan, ini ada 1.500.000 sama 600.000. Lalu kalau untuk bagian yang hulu, ini bagian hulunya, bagian hilir yang telah direalisasikan. Nah, kalau untuk yang telah direalisasikan itu kan yang direalisasikan ini nih hasilnya, kita lihat yang hilir yang sudah direalisasikan 2.500.000 kan, 2.550.000 kan beda sama yang ini nih saldonya. Nah ini nih dapat dari 75%-nya dari yang setelah direalisasikan itu. Nah yang direalisasikan itu kan 2.500.000 kak, 2.550.000 kan. Apa saja misalnya dari ini ya ini juga sama. Terus kalau untuk eliminasi transaksi menginvestasikan, itu pendapatan penjualan ini karena dia belum direalisasikan, maka nanti dari tabel yang tadi yaitu hilirnya masih bagian tersimpan 450.000. Ini juga sama, lihat di bagian tersimpannya ya. Lalu kalau untuk total ini dari keseluruhannya jumlah, karena ini sama berarti dia balance. Lalu kalau untuk kertas kerja, akun-akunnya itu dari neraca yang tadi, neraca saldo yang belum disesuaikan. Tapi di dalam kertas kerja ini ada penambahan akun persediaan sama pendapatan penjualan, itu sih kurang lebihnya. Lalu kalau kan tadi kalau nggak salah di neraca saldo kan investasi PT Anugerah Indah itu kan tanda tanya, berarti kosong tuh. Lalu untuk penghasilan PT Anaknya juga kosong, masih tanda tanya. Nah ini saldo ini dapat dari sini, dapat dari dari perhitungan saldo investasi. Kalau untuk penghasilan anak itu dari perhitungan laba, karena udah ditambah maka dia jadi balance, karena yang belum disesuaikan tadi belum balance untuk PT Abadi Jalannya. Lalu kalau untuk yang PT Anugerah Indah memang sudah balance
hasilnya 24.150.000. Lalu kalau untuk jurnal eliminasi ini berasa saldo-saldonya itu kita cari aja, sesuaiin sama yang ada di sini yang jurnal eliminasi kita cari tadi. Nah, ini kan contohnya persediaan, berarti kan kita dari persediaan. Kalau misalkan persediaan ada 3 sama-sama di bagian kredit, itu dia ditambah. Nah, ditambah sama-sama di kredit. Lalu kalau misalkan dia investasi PT Anugrah Indah, kenapa ini kan ada 2 nih, ada 2 ya, ini sama ini ada 2, ada di debit sama ada di kredit. Berarti kan kalau misalkan investasi PT Anugrah Indah, investasi PT Anugrah Indah 1, karena nggak ada lagi yang di debit, berarti dia tinggal dipindahin aja 900.000. Lalu kalau untuk yang investasi PT Anugrah Indahnya, kita lihat ada berapa yang ada di kredit, 1, 2, 3. Jadi yang ini, nah karena sama-sama di kredit 1, 2, 3, maka dia di jumlah hasilnya ada 12.421.875. Nah, kalau untuk bangunan juga sama. Ini dari jurnal eliminasi yang ada di sini, bangunan sampai akhir. Kalau misalkan ada 2, kalau misalkan ada di debit sama kredit itu bisa, jangan debit sama kredit ditambah dikurangi. Jadi kalau misalkan yang tadi kayak di investasi itu, misalkan di investasi ada di debit terus ada di kredit, jadi bisa kalau di 3 di investasi di kredit ketiga, maka dijumlahin kreditnya. Kalau di kredit itu kalau misalkan di debit cuman ada 1 atau 2, maka di debit bagian debit. Lalu nah total ini keseluruhan dari jurnal eliminasi. Nah hasilnya, maka ini semua di total hasilnya 25.312.500. Ini juga sama dan dia balance. Lalu kita untuk yang saldo konsiliasi, kalau konsiliasi ini kita cuma sesuaiin aja sih, tinggal gini, kas di debit, PT Anugrah di debit, otomatis dia ditambah, ini ditambah, atau ini juga ditambah, ini juga. Kalau misalkan cuma 1, pindahin aja ke sini. Kalau misalkan dia kosong ya kosong. Terus kalau misalkan ini debit like, sama ya gini tuh, 3.000 debit berarti ditambah. Terus kalau misalkan dia ada yang di bagian debit kredit, bagian nah ini kan debit, ini kan kredit, terus ini debit, otomatis ini sama ini dikurang karena beda karena di debit sama kredit. Lalu kalau misalkan hasilnya lebih banyak kan di debit, maka dia narahin debit, karena ini hasilnya lebih banyak di kredit. Nah, dikurang pengurangan ini, maka taruhnya di kredit. Seperti itu. Terus kenapa nih 0? Karena ini sama ini dikurang. Karena ini di kredit, ini di debit. Lalu jumlahnya ini dijumlahin berapa? 93.378.125. Ini juga sama di jumlah. Yang selanjutnya kita ke laporan laba rugi. Jadi kalau laporan laba rugi ini buat nentuin transaksi ini mengalami laba atau dividen. Jadi kalau untuk laba itu otomatis kan kita cari, kalau untuk menentukan laba atau dividennya berarti kita mencari pendapatan, lalu beban. Nah, terus saldo-saldo ini dapatnya dari kertas kerja konsolidasi. Contoh pendapatan jasa. Pendapatan jasanya 19.73.475 sama
berapa dia gitu. Terus ini juga laba kotor, terus ini hasilnya berapa, terus beban penyusutan ini sama ini, terus ini sama ini dikurang atau dijumlah, karena ini kan otomatis dia bakal berkurang juga. Terus kalau untuk pendapatan dan pengendali ini dia juga sama, pendapatan dan pengendali nih. Pendapatan non pengendali nih 4 juta 40.625 nih ya. Pendapatan dan pengendali nah, ini ya di debit nah, ini ya tuh. Maka ini sama ini ini sama ini hasil yang tadi itu dijumlah ini atau dikurang terusnya ini. Kalau laporan perubahan modal, kita mencari modal 31 Desember selama transaksi per tahunnya. Saham biasa sama saldonya juga sama-sama dari sini saldo konsolidasi. Cari aja saham biasa berapa, 795. Nah kita lihat 795 saldo biasanya juga sama. Terus ini sama ini laba ditahan, labanya berapa, cabut juga labanya ditahannya di sini 13.500.000 nah ini. Terus langsung aja ya saldo per 31 Desember. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari penjumlahan ini, lalu ini hasil ini dari ini dijumlah, lalu ini jumlah tambah ini dijumlah 3, ini dijumlah hasilnya ini. Lalu kepentingan non pengendali, kita lihat kepentingan non pengendali 40.625. Nah ini dia. Terus ini sama ini dijumlah hasilnya 33.271.875. Kalau untuk laporan posisi keuangan, kita di sini mencari apakah ini balance atau tidak ya. Nah, tadi kan kita mencari as lancar, asnya berapa, piutangnya berapa, persediaannya berapa. Nah, akun-akun ini sama, saldo ini sama, hasilnya dapat dari konsolidasi yang di bagian kertas kerja. Contohnya aja kita ngambil piutang usaha yang ada di kertas kerja. 3.300.000. Nah 3.300.000 juga sama. Lalu ini sama ini dijumlah hasilnya ini. Lalu bangunan kendaraan akumulasi itu kenapa dia min? Karena diakumulasi otomatis dia bakal berkurang karena dia bersifat negatif. Dia bakal sifatnya dia mengurangi bukan menambah. Lalu goodwillnya kita cari di kertas kerja. Goodwill kertas kerja 2.700.000. Nah, total aset ini jumlahnya 45.041.2.500. Lalu untuk liabilitas kewajiban itu sama dari atas kerja konsolidasi. Kewajibannya
ada 12.140.625. Lalu kalau untuk ekuitas atau modal, ini kita ngambilnya bukan dari kertas kerja konsolidasi, melainkan dari laporan perubahan modal per 31 Desember. Kita ambil di sini berapa? 33.271.875. Ini hasilnya. Ini dia. Kalau ini namanya jumlah, kalau misalkan ini di jumlah dan hasilnya 45.412.500, dan ini sama berarti dia balance. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang laporan posisi keuangan konsolidasi. Jika terdapat kesalahan dalam penjelasan, saya mohon ampun pada Allah. Kiranya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.